Baik, terima kasih tanggapannya dari Kak Asvin. Boleh menanggapi, moderator? Boleh, silakan, Bang. Sedikit ini masih bingung terkait yang tadi bahwasanya kita itu tidak bodoh dan juga kita tidak dibodohi, tapi koherensi tadi. Namun ini menjadi suatu apa ya, secara mata saya pribadi, secara kacamata saya pribadi, kenapa sih kita itu mengeluh ketika KUHP itu disahkan? Kenapa sebelum-sebelumnya kita itu tidak mengeluh ataupun tidak, anggaplah secara kasarnya itu demo ataupun audiensi itu kepada pemerintah. Nah, ini menjadi suatu kebingungan. Nah, pertanyaan di sini, apakah kita yang bodoh, sekolah yang membodohi kita sehingga kita itu dibodohin oleh pemerintah? Apakah mungkin begitu? Ini menjadi suatu suatu problematika bagi saya dan juga menjadi suatu hal yang saya itu harus selesaikan masalah ini. Mungkin begitu. Baik, sebelum itu untuk mengefisienkan waktu juga, mungkin ada tanggapan juga dari pemateri lain terkait dengan materi kita tadi, mungkin dari Abah Fahmi selaku sosiolog. Ya, karena ini judulnya tentang hukum keluarga, tapi menarik sih kalau masuk kepada masalah penghinaan. Tadi sekaligus saya menanggapi Cak Rizal itu. Kita itu dibodohi. Jadi maaf ya, kalau saya di kampus itu tidak penting. Anda kalau cuman apal KUHP itu, lulusan SMA itu bisa apal KUHP. Tapi persoalan penghinaan kepada presiden, pejabat itu lucu. Karena bagaimana mungkin orang yang kita gaji, tiba-tiba kita kok nggak boleh mengkritik, itu lucu. Ya, Anda saya gaji untuk ngurusin saya, tiba-tiba kok saya nggak boleh kritik, itu lucu. Ya, itu aja lucu. Dan itu banyak sekali masalah. Misalnya ya, saya bilang aja, kebebasan mahasiswa aja, pers mahasiswa itu yang udah dibredel selama 2 tahun pas COVID ini udah ada 6 pers mahasiswa. Yang pers mahasiswa itu dia benar-benar menceritakan tentang kasus kekerasan seksual di kampusnya. Dan ketika itu dibredel itu kasus mahasiswa. Jadi lucu. Dan di kampus itu harusnya kampus yang merdeka, ya, egaliter. Ya. Jadi, Bung, makanya diskusi itu harus tetap. Nah, karena ini judulnya itu keluarga, maka saya tadi masuk ke domain privat. Menarik itu. Saya akan bedakan antara marital rape dan perzinahan. Marital rape itu bukan domain privat. Marital rape itu domain publik. Karena ada orang yang disakiti secara publik. Ada orang yang dirugikan. Kita bedakan perzinahan dan perkosaan. Itu beda. Kalau perkosaan itu ada unsur pemaksaan. Tapi kalau perzinahan ini adalah unsur suka sama suka. Dan itu ranahnya ranah privat. Tapi Bung, memang harus dikritisi di sini. Karena di dalam pasal 2, itu ada tertulis ketika ada hukum adat yang kemudian diperdakan. Itu lucu. Hukum adat kok jadi perda? Kalau udah jadi perda, namanya bukan hukum adat. Ya. Dan kemudian perda itu bisa mengatur persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Ini lucu. Jadi KUHP ini di pasal 2 ini udah lucu. Nanti akan dibahas sama Bung Sulhan itu di skripsinya itu. Nah, persoalan perzinahan itu kan persoalan yang tricky. Saya bilang tricky. Tricky-nya begini. Tadi menarik. Kita harus bicara pada
saya selalu bilang kalau teman-teman belajar tentang logika hukum, kita berpikir logika a fortiori, logika a fortiori, logika a contrario dan lain sebagainya. Logika a fortiori aja lah. Sekarang aja nih, kata Isnu, orang datang ke hotel. Ini andai kata nih, saya kebetulan lagi di Jogja sama istri saya. Kan nggak mungkin saya bawa buku nikah. Gila aja gue bawa nikah kemana-mana. Tapi datang tuh, kemudian digerebek. Wah, nggak ada buku nikahnya. Ya emang gue nggak bawa, ngaco amat gue bawa. Tapi kemudian karena KTP saya baru pindah, KTP istri saya masih yang rumah lama, ini jadi masalah nanti. Wah, ini kan rumahnya beda. Lalu rumah gue kan banyak, tapi kan nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, ini nih tricky. Nah, saya melihat pasal perzinaan ini. Jadi saya bedakan dulu, Bung. Tadi saya nanggapi ke kasus dari pengacara keluarga tadi. Marital rape bagi saya penting. Karena itu ada yang dirugikan. Dan itu adalah tindak perkosaan. Karena istri tidak boleh dipaksa. Bahwa hubungan seksual itu tidak boleh ada pemaksaan di salah satu pihak. Ketika ada pemaksaan di salah satu pihak, maka akan terjadi marital rape. Nah, yang masalah adalah, dan saya setuju itu, walaupun ada orang yang kemudian secara agama mengatakan setuju. Orang alasannya apa? Kalau ada orang nanti tidak mau melayani suaminya, maka akan dilaknat malaikat, 1000 malaikat sampai subuh. Saya bikin mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafannya itu kalau laki-laki nggak mau melayani perempuan berarti dilaknat 1000 malaikat juga sampai subuh. Ya kan? Nah, saya kembali, itu kan perempuan bebas. Saya lihat di dalam Al-Quran, an-nisa'u harsul lakum. Harsun itu bermakna ladang. Nah, kalau orang nanam padi maju itu nggak mungkin. Nanam padi itu harus mundur. Kalau nanam padi maju, itu kan terjadi itu padinya nggak jadi tumbuh. Berarti itu apa? Bahwa ladang adalah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai. Maka marital rape adalah bagian penting yang harus ada di dalam KUHP bagi saya. Nah, bagaimana Pak tentang perzinahan? Apakah perzinahan itu penting? Tadi menarik Subhan. Kalau perzinahan, kita bedakan antara perkosaan, perzinahan, hubungan hubungan asusila terhadap anak di bawah umur. Itu beda. Kalau anak di bawah umur, kita lakukan ada undang-undang dan dalam KUHP itu ada. Anak adalah yang berumur 18 tahun ke bawah. Oke? Nah, bagaimana dengan yang 18 tahun ke atas? Apakah itu? Nah, tidak, itu kan bicara adalah ada yang dirugikan atau tidak sih? Kadang-kadang saya nanya, dirugikan, wong nonton aja pada demen kok. Masa ini hipokrit dari satu sisi. Tapi satu sisi lain, memang sih ada tanggapan misalnya begini. Bahwa di dalam pidana, di dalam hukum itu ada norma susila, ada norma agama. Apakah norma agama bisa masuk di dalam ranah pidana atau tidak? Nah, itu persoalan kedua. Apakah masuk atau tidak? Kalau memang tidak masuk, ya sudah. Nah, tetapi bahwa perzinahan itu adalah persoalan moral, nah itu harus dikaji itu. Ya, memang agak tricky-nya adalah ketika teman-teman nanti berhadapan dengan orang-orang yang sebelah kanan akan mengatakan, wah, lu berarti melegalkan zina. Bukan melegalkan zina, kita tidak melegalkan zina. Tapi bahwa persoalan perzinahan itu apakah perlu masuk di dalam pasal KUHP atau tidak? Itu masalahnya. Gitu. Nah, ini dalam masalah hukum keluarga. Dalam masalah yang lain, itu setidaknya, Bung, kalau Anda catat, itu untuk kebebasan pers. Makanya ini, karena hari ini kita bicara dalam ranah keluarga, maka saya ranahnya itu saja. Karena yang terpenting adalah ketika saya lihat di dalam KUHP itu tentang pemalsuan dokumen. Nah, itu termasuk orang-orang yang memasukkan dokumen untuk kawin lagi. Keluarga yang mengatakan nikah sil itu sah. Bagi saya, nikah sil itu tidak sah. Secara agama, itu tidak sah. Kenapa saya katakan tidak sah secara agama? Karena di dalam Islam,
mencatatkan perkawinan adalah bagian dari rukun perkawinan menurut mazhab mazhab Hanafi atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dasarnya pada tadayantum bidainin faktubuh, ada di dalam Al-Quran. Jadi nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak sah secara agama dan secara hukum. Ini yang harus digaungkan ini. Sementara kita masih menganggap bahwa pernikahan siri itu masih sah, maka tidak bisa. Orang lari itu masalah privat. Ingat, perkawinan, ketika di dalam perkawinan, itu bukan lagi masalah privat ketika ada yang dirugikan. Tadi, marital rape. Kemudian, penelantaran anak. Kemudian, perkosaan terhadap anak di bawah umur yang masih hubungan darah. Itu adalah masuk ranah pidana. Dan di dalam Islam juga diajarkan itu. Nah, untuk perzinahan memang itu yang menjadi tricky. Saya bilang tricky. Tricky-nya adalah apa? Ketika kita mengatakan tidak setuju, maka kita dianggap orang yang melegalkan zina. Padahal tidak itu maksudnya. Maksudnya bahwa kemudian ini persoalan suka sama suka. Tadi menarik menurut Saudara Isnur, ini adalah domain agama. Domain moral. Dan memang di dalam dunia yang sedemikian terbuka, kita agak sulit, harus diakui. Tetapi saya yakin nilai itu ada. Cuma hanya saja, jangan sampai itu menjadi satu alasan untuk melakukan satu tindakan dendam. Misalnya ada Anda dendam dengan istri Anda, kemudian laporkan bahwa terjadi tindak pidana perzinahan, akhirnya orang dipenjara. Tapi kenapa tidak mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pemaksaan terhadap perkawinan itu juga tidak? Seperti itu, menurut saya, Bung. Jadi pasal perzinahan, tapi ini trikinya apa, Bung? Kalau dalam pasal 2, ketika persoalan itu tidak selesai, maka pakai perda. Bahwa itu adalah hukum adat. Tadi menanggapi Bung Isnur. Kalau misalnya Sumatera Barat bikin perda, nah ini lucu. KUHP kita itu menganut sistem unifikasi. Tetapi dalam pidana, seolah-olah kemudian dengan adanya pasal 2 yang mana ada hukum-hukum yang diatur oleh perda dan itu berjalan, itu kok jadinya menjadi seperti otonomi khusus. Nah, ini aja yang menimbulkan kegamangan. Tapi saya kembali karena ini saya anggap sebagai sebuah pengantar, bahwa ya kalau dalam perkawinan itu, sehingga saya setuju menerapkan adanya marital rape, tetapi harus dikaji ulang apakah pasal perzinahan ini harus tetap ada atau tidak. Dan kita ingat, bukan perkosaan, bukan hubungan seksual terhadap dewasa dan anak, bukan. Tapi perzinahan yang mana di atas 18 tahun. Ya, karena tadi menarik menurut ini nggak ada yang dirugikan. Berbeda misalnya ada pemerkosaan. Kita bedakan itu. Karena perzinahan itu bicara kelaraan. Tapi itu persoalan yang harus kita bedakan. Apakah perlu masuk atau tidak. Saya kira itu saya. Tapi yang menarik kepada Bung siapa udah keluar orangnya ya. Bahwa untuk kritik terhadap pemerintah itu harus tetap ada dan itu pasal-pasal itu harus hilang. Kenapa saya bilang? Karena kita yang membayar, kita pakai bayar pajak dan pajaknya digunakan. Jadi kalau sekarang presiden itu bisa dikawal sama pas pampres, nyung, Anda dihentikan itu ya termasuk itu pajak dari Anda. Jadi lucu gitu loh, kita bayar gaji orang yang ngatur kita, tapi kita nggak boleh kritik, itu lucu gitu. Ya, jadi kalau bahasa sekarang, kalau kita pakai filsafat yang demokrasi, itu udah nggak kena. Bahasa anak sekarang aja, lah kita yang ngasih duit kok, kita nggak boleh kritik. Tadi menarik Mbak Aswin, ada pasal penghinaan. Apakah presiden itu boleh dihina atau tidak? Kasus orang boleh nggak bakar bendera? Bakar bendera itu hak. Apakah kemudian membakar bendera itu kemudian menunjukkan saya tidak cinta kepada bangsa ini? Tapi ketika kekesalan kepada pemerintah itu tidak pernah didengar, maka wajar orang bakar bendera.
Tapi apakah membakar bendera itu kemudian menjadi bagian dari tindakan makar? Bisa jadi itu adalah kekecewaan publik terhadap pemerintah. Mau kritik bagaimana lagi? Nah, apakah kemudian masang poster presiden itu kemudian dibolongin matanya, dikasih tanduk, kemudian dianggap sebagai sebuah penghinaan? Kalau Anda tidak mau dihina, Anda jangan jadi presiden. Sama ketika saya mau jadi rektor, nanti kalau Anda nggak mau, kalau saya nggak mau di demo, ya jangan jadi rektor. Cukup jadi tukang sampah aja bisa di demo. Pak, ini kan bersih, Pak. Itu kan karena dibayar. Ini lucu manusia sekarang. Saya seolah-olah nggak mau, kemudian seolah-olah jadi raja. Ingat, pemerintahan itu bukan raja. Pemerintahan itu adalah pelayan, manajer. Sehingga kalau Anda dibayar sama rakyat, Anda digaji oleh rakyat, maka harus bisa. Kalau nggak mau di demo, jangan jadi pejabat. Ya, jangan. Hidup kita itu selalu dengan ada contoh. Anda jadi tukang sapu, saya bayar. Ketika sapu Anda kurang bersih, saya akan kritik Anda. Pak, maaf Pak, ini kurang bersih. Kan begitu aja sih. Ini lucu kita itu. Jadi itu yang teman-teman. Tapi saya kasih tahu bahwa demikian banyaknya. Ini saya kasih bocoran aja. Untuk kebebasan pers saja ada 71 pasal. Itu kebebasan pers. Ya. Untuk kebebasan berpendapat lain lagi pasalnya. Sedemikian banyak pasal-pasal bermasalah. Jadi ini teman-teman bisa kaji. Karena ini adalah kita ranahnya adalah ranah hukum keluarga, maka saya di situ aja. Saya kira itu ya, saya pamit mundur karena kondisinya lagi kurang enak badan. Teman-teman semua lagi terdiskusi. Mbak Aswin, terima kasih sudah membersamai kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada kurang, semua ini masih dalam proses belajar. Tetap semangat teman-teman ya. Mohon maaf saat saya undur diri pamit karena ini harus istirahat. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna ila ma habba wa yardah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.